Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup atau PLH. Pada materi kali ini, Ibu akan menyampaikan materi yang lanjutan yang kemarin, yaitu materi tentang tabulam pot, tanaman bunga dalam pot. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, menanam tanaman di dalam pot dinamakan tabulam pot. Pot yang dapat digunakan untuk menanam tanaman di dalam pot dapat terbuat dari bahan plastik, tanah liat, semen, atau dari bahan bekas, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar berikut. Kemudian, tanaman yang dapat ditanam di dalam pot ada yang disenangi karena bunganya, karena buahnya, daunnya, bahkan karena bentuknya yang unik, seperti tanaman yang kerdil, tapi tetap indah dipandang mata ya. Contoh tanaman yang disenangi karena bunganya yaitu salah satunya adalah tanaman anggrek. Tanaman anggrek ini biasanya ditanam di dalam pot. Selain keindahan bunganya, juga karena nilai jualnya yang cukup tinggi ya. Harga satu pot tanaman anggrek itu bisa mencapai ratusan ribu, bahkan ada yang sampai jutaan rupiah. Kemudian selain tanaman anggrek yang disenangi karena bunganya yaitu tanaman bunga mawar. Nah, tanaman bunga mawar ini sangat mudah untuk dikembangbiakan ya. Salah satu caranya yaitu dengan vegetatif buatan atau yang biasa kita sebut dengan cara stek. Stek adalah salah satu cara pengembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian batang tumbuhan tersebut, kemudian menanamnya pada media tanah. Nah, tanaman mawar ini akan sangat subur kalau misalkan kita tanam pada media tanah yang berhumus atau yang berlumut ya. Kemudian ada juga tanaman yang disenangi karena daunnya. Nah, contohnya yaitu tanaman berikut ini. Salah satu contohnya yaitu tanaman anthurium. Nah, tanaman anthurium ini tidak memiliki bunga ya, tapi tetap indah karena keindahan daunnya. Kemudian ada juga cocor bebek. Selain itu, ada juga tanaman yang sengaja dibentuk dan dibuat menjadi kerdil atau kecil. Nah, tanaman ini pun harganya sangat mahal sekali ya, sampai berjuta-juta. Namanya tanaman bonsai. Tanaman bonsai itu seperti yang kalian lihat pada gambar. Ia terlihat begitu unik karena bentuknya yang mungil dan juga indah. Selain karena keindahan bunganya, karena keindahan daunnya, tanaman juga dimanfaatkan karena tanaman dapat menyerap karbon dioksida hasil pernafasan manusia. Karbon dioksida sendiri diserap oleh tanaman untuk berfotosintesis atau menghasilkan makanan. Tanaman yang berfotosintesis menghasilkan uap air dan juga oksigen. Nah, oksigen tersebutlah yang diperlukan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Jadi, pekarangan rumah yang ditanam berbagai macam tanaman selain terlihat lebih indah, juga menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, itu saja anak-anak pada pertemuan kali ini. Silakan dikerjakan latihan-latihan soalnya. Kalau misalkan belum paham, boleh langsung bertanya ke ibu atau diulangi lagi videonya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.